Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Sanita Rani akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Sepekan Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Pemirsa, Jumat 22 Maret 2013, Panglima Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat, Mayor Jenderal Sony dalam kegiatan kerjanya meninjau perumahan anggota prajurit Batalion Armed 5, Tarik Panca anggota prajurit Batalion Armed 5, Tarik Pancagiri, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Bertempat di Mes Yon Armed 5 Tarik Pancagiri, Jumat 22 Maret 2013, Mayor Jenderal TNI Sony, Panglima Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat, didampingi Dandim 0608 Cianjur dan Yon Armed 5 dalam kunjungan kerjanya meninjau perumahan anggota prajurit Batalion Armed 5 Tarik Pancagiri. Perumahan yang terdiri dari lantai 1 sampai lantai 6 itu digunakan sebagai rumah tinggal para anggota prajurit Armed 5 Tarik Pancagiri Cipanas. Dalam kunjungan itu, Pangdam sempat berdialog dengan Danjon Armed 5, Staf Kodam 3 Siliwangi, dan para anggota perwira Armed 5. Mereka harus jelas, namanya prajurit kalau nggak jelas gimana ya, saya maunya aja. Ya toh, ada bagian nyapu, ngurumpul semua yang nyapu itu. Padahal belum waktunya nyapu, karena masih langkah untuk material untuk orang. Jadi harus pakai manajemen, jangan asal masuk ke sini yang mungkin hilang di sini kelihatan jadi 480 tapi pengangguran terselubung di sini. Latihan juga enggak ya, Bang Murid awasi betul anak-anak itu. Panglima Kodam memberikan pengarahan terhadap Danjon Armed 5. Ia pun sempat melanjutkan peninjauan ke gudang alat perlengkapan bahan bangunan, perumahan mes perwira, dan pembangunan perumahan untuk anggota prajurit. Pada kesempatan itu pun Panglima memberikan pengarahannya kepada komandan batalionnya. Dalam kesempatan peninjauan itu, Pangdam sempat pula meninjau saluran air bersih. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dalam upaya mengembangkan kualitas usaha kecil di Kabupaten Cianjur menggandeng Universitas Surya Kencana dalam rangka seleksi UKM Tenan yang berlangsung Selasa 19 Maret 2013 di salah satu hotel di Cipanas. Universitas Surya Kencana pada tahun 2013 ini diberi kepercayaan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk pengembangan kualitas usaha kecil di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut ditunjukkan melalui program seleksi UKM Tenan yang berlangsung Selasa 19 Maret 2013 di salah satu hotel di Cipanas. Upacara pembukaan seleksi UKM Tenan Kementerian Koperasi UKM RI diawali dengan laporan Ketua Penyelenggara dan diikuti sambutan Ketua Inkubator Bisnis Universitas Surya Kencana Cianjur dan diakhiri sambutan dari Kementerian Koperasi yang diwakili oleh Asisten Deputi Urusan Fasilitasi dan Investasi UMK. Tampak pada kesempatan tersebut pimpinan Fakultas Pertanian yang sekaligus panitia pelaksana kegiatan tersebut, pejabat Dinas Koperasi Kabupaten Cianjur, serta diikuti ratusan pemilik usaha kecil dan mikro. Menurut Abdul Karim, Asisten Deputi Urusan Fasilitas dan Investasi UMK Kementerian Koperasi, kegiatan ini merupakan program kementerian dalam mengembangkan inkubator bisnis perguruan tinggi yang nantinya akan menjadi pendamping usaha kecil menengah di Kabupaten Cianjur setelah terpilih sebagai pengusaha melalui seleksi yang diselenggarakannya. Pak, acara pada hari ini dalam rangka apa Pak dari Kementerian Koperasi? Kementerian Koperasi mempunyai program, salah satunya diantaranya adalah mengembangkan inkubator bisnis perguruan tinggi. Dan Universitas Surya Kencana sebagai salah satu peserta yang dipilih oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengembangkan inkubator bisnis sehingga nanti dapat mendampingi usaha kecil menengah yang kita sebut dengan Tenan di Kabupaten Cianjur ini. Ya, kemudian yang menjadi alasan terpilihnya unsur menjadi mitra Kemenkop apa Pak? Kita melihat bahwa Universitas Surya Kencana ini salah satu universitas yang mempunyai prospek dan perkembangannya cukup bagus dan mempunyai harapan ke depan yang cukup baik untuk mengembangkan inkubator ini. Ya, jangka panjangnya seperti apa Pak hasil dari rekrutmen ini? Rekrutmen ini kan kita memilih nanti calon UKM Tenan yang akan kita programkan untuk didampingi itu, dan diharapkan ini UKM Tenan yang kita pilih ini dapat nanti menjadi usahawan-usahawan yang tangguh
Jadi yang dipilih ini memang tidak banyak, hanya 45 orang yang diprogramkan. Menurut Wakil Rektor IIS Ristiani, bagi Universitas Surya Kencana, kepercayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena terpilih sebagai lembaga inkubator bisnis bagi para pengusaha kecil. Baginya, hal ini adalah merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan untuk bisa lebih meningkatkan kualitas pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Universitas Surya Kencana pada tahun 2013 ini mendapatkan sebuah kepercayaan dari Kementerian Koperasi untuk menjadi salah satu lembaga inkubator bisnis. Bagi unsur, tentu saja ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan untuk bisa lebih meningkatkan peran unsur sebagai salah satu perguruan tinggi dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas Tridharma. Tentu saja inkubator bisnis ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan inkubator ini adalah melaksanakan seleksi calon UKM tenan atau UKM yang akan mendapatkan pembinaan oleh inkubator bisnis. Pada tahap awal ini akan diseleksi 45 UKM yang hadir pada hari ini itu ada 200 lebih. Sementara itu, baik pihak kementerian maupun Universitas Surya Kencana berharap peluang ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pemilik usaha. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Usai pelaksanaan upacara seremonial pembukaan pada hari yang sama, Selasa 19 Maret 2013 di salah satu hotel di Cipanas, ratusan peserta UKM tenan selanjutnya mengikuti seleksi untuk menentukan sebagai UKM binaan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pada hari yang sama, Selasa 19 Maret 2013, usai acara pembukaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI langsung menggelar seleksi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Cianjur yang dipandu oleh panitia pelaksana dari Fakultas Pertanian Unsur. Pada pelaksanaan seleksi yang diikuti lebih dari 200 pengusaha ini menghadirkan 8 selektor yang akan menentukan pengusaha-pengusaha potensial di Kabupaten Cianjur. Mereka adalah para pengusaha sukses dalam bidangnya masing-masing seperti bidang usaha minuman, makanan, dan budidaya, termasuk salah satunya dari unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cianjur. Para peserta secara bergiliran memenuhi panggilan pihak panitia sesuai nomor urutnya, menghadap para selektor yang telah bersiap mewawancarai mereka. Dari hasil pantauan TV Cianjur selama proses wawancara berlangsung, terdapat berbagai jenis usaha yang dikembangkan oleh para peserta ini, mulai minuman, budidaya jamur, hingga budidaya ikan lele, dan makanan ringan seperti makanan ringan berbahan dasar belut ini misalnya, yang diolah dengan berbagai variasi rasa yang sempat ditunjukkan salah satu peserta. Sebagai Ketua Pelaksana, Endah Lisarini menilai pelaksanaan seleksi selama sehari ini telah berjalan dengan sukses dan diikuti antusias lebih dari 200 pengusaha dan akan diumumkan sebagai peserta terpilih sebanyak 45 pengusaha. Bagaimana secara teknis pelaksanaan dari seleksi UKM tenan pada hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin atas dukungan semua pihak. Acara rekrut seleksi UKM Tenan 2013 yang diselenggarakan kerjasama antara Universitas Surya Kencana dengan Kementerian Koperasi, Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha berhasil diselesaikan tepat pada jam 15.15 menit. Ditutup oleh siapa? Ya, untuk kegiatan ini seluruh peserta dengan antusias menunggu hasil seleksi yang sedianya. Memang kami INBIS Unsur hanya akan membina 45 UKM Tenan pada tahun pertama ini. Pengumuman hasil seleksi akan diberitahu secara formal, secara tertulis kepada UKM ke alamat-alamat mereka, dan pada hari ini acara ini resmi ditutup oleh Ketua Inkubator Bisnis Unsur. Dalam hal ini Wakil Rektor 1 Universitas Surya Kencana. Sambutan Wakil Rektor sekaligus penutupan secara resmi menandai berakhirnya pelaksanaan seleksi UKM Tinen dan selanjutnya 45 UKM terpilih akan mengikuti bimbingan teknis lebih lanjut. Demikian IS melaporkan untuk TV Cianjur.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, Nadia Sarifah, itulah nama sang Sri Kandi asal Cianjur. Meski usianya yang masih belia, namun namanya tercatat hampir di 5 benua. Karena prestasinya sebagai atlet tenis, akhirnya Sabtu 23 Maret dikukuhkan sebagai anggota TNI di Pusdik Kowat Lembaga Bandung. Tepat Sabtu 23 Maret 2013, Nadia yang telah berpisah selama 5 bulan dengan anggota keluarganya karena mengikuti pendidikan militer Angkatan Darat, akhirnya dilantik sebagai keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada penutupan pendidikan pertama Bintara tahap 1 wanita. Banyak pengalaman berharga baginya selama menempuh pendidikan militer, seperti halnya yang dilakukan oleh salah seorang tentara. Nadia pun harus menempuh aktivitas asingnya selama ini, seperti harus menggenggam senjata, siaga menghadapi perang di hutan belantara, hingga praktek teknik melempar bom. Menurut Nadia, 5 bulan sudah dirinya digembleng kemiliteran di Pusat Pendidikan Komando Wanita Angkatan Darat di Lembang, Bandung, dengan pangkat pertama Sersan 2. Ia merasakan kesan yang menyenangkan. Bagi Nadia, perjuangan yang melelahkan bersama rekan-rekan seprofesinya terobati dengan rasa bangga dan bahagia di saat pelantikan dirinya sebagai tentara. Lama Anda menempuh pendidikan ini? Siap sekitar 5 bulanan. 5 bulanan. Anda apa saja kegiatannya pada pelatihan itu? Selama pendidikan itu saya menjalani pendidikan kurang lebih 5 bulan. Itu ada tahap jasmani, pendidikan untuk kepribadian dan pengetahuan. Ya, setelah menempuh pendidikan selama berapa bulan? 5 bulan ya? Ya. 5 bulan kemudian Anda sudah mendapatkan pangkat apa ini? Kebetulan ini pendidikan pertama untuk Bintara, jadi saya baru dilantik hari ini menjadi Sersan 2. Sersan 2. Ya, bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan pendidikan ini? Ketemu keluarga? Sangat senang sekali karena setelah 5 bulan yang sangat berat ya untuk menempuh Sersan 2 ini, kemudian ketemu orang tua sangat luar biasa lah dan bangga. Ya. Apa yang akan Anda perbuat setelah menjadi anggota TNI untuk bangsa dan negara ini? Yang saya akan jalankan itu pertama untuk saya masuk ke sini, saya untuk dari prestasi tenis, jadi saya mempunyai kewajiban moral untuk untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama untuk Angkatan Darat di prestasi TNI saya. Sementara itu, sebagai orang tua, Kankan mengaku sangat bangga dengan keberhasilan yang disandang anaknya. Dengan keberhasilannya selama ini, Kankan berharap Nadia sang anak akan memberikan manfaat untuk bangsa dan negara di Indonesia tercinta. Sudah berapa lama nih Pak nggak ketemu anak tercintanya ini? 4 bulan lebih. 4 bulan lagi. Bagaimana perasaan Bapak setelah melihat anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan di sini? Alhamdulillah, saya merasa bangga anak saya mengikuti pendidikan selama 5 bulan, berhasil dengan baik tanpa ada halangan apapun. Dan kebanggaan itu terus terang saja itu untuk keluarga khususnya. Mudah-mudahan ke depan anak saya dalam pendidikan selanjutnya bisa berprestasi dengan baik dan betul-betul bisa bermanfaat untuk bangsa, negara Indonesia yang tercinta ini. Ya, apakah Bapak mendorong secara penuh nih Pak anaknya terjun di dunia militer? Sudah barang tentu saya mendorong karena itu pun adalah keinginan dari anak saya sendiri. Dia punya cita-cita ingin menjadi Angkatan Darat dan alhamdulillah ketika masuk melaksanakan pendidikan dan latihan ternyata bisa dijalani dengan baik. Ya, mungkin ada kesan-kesan selama ditinggal sama sang putri, gimana tuh Pak? Paling merasa ditinggal itu istri saya ya, merasa kehilangan ibunya sudah barang tentu. Meski dirinya sudah sah menjadi seorang tentara yang dibuktikan dengan ijazah yang diterimanya, tapi mengapa ya kok yang disandang malah raket tenis bukan senjata laras panjang? Selamat buat Nadia, teruskan baktimu untuk negeri tercinta ini. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur.
SMP Islam Al-I'anah itulah nama sekolahnya pada Lomba Festival Seni Tradisional SMP Kabupaten Cianjur Selasa 20 Maret lalu. Sekolah ini menjadi juara pertama. SMP Islam Al-I'anah berhak mewakili Kabupaten Cianjur pada ajang Festival Seni Tradisional se-Jawa Barat di Bandung. Gerakan yang energik dan suara unik dari pemain tetabuhan tradisional Sunda berupa kendang dan lainnya yang dimainkan siswa dan siswi SMP Islam Al-I'anah Cianjur pada Festival Seni Tradisional se-Kabupaten Cianjur itu mengundang tepukan riuh rendah dari para penonton yang terkagum-kagum. Memang unik dan luar biasanya penampilan siswa-siswi SMP Islam Al-I'anah Cianjur. Selesai pengumuman pemenang festival yang juara pertamanya diraihnya, TV Cianjur sempat mewawancari mereka. Tampak wajah riang imut-imut dari tampilan ekspresi mereka yang kini menginjak remaja berumur rata-rata tidak lebih 14 tahun itu. Mereka pun mengemukakan kegembiraan dan harapannya. Tadi menampilkan penampilan apa? Tatalu, sebuah kreasi musik. Tentang apa tuh Tatalu itu? Tentang nakolan kesenian. Nakolan kayak saron, bonang, gendang, gook. Gimana tadi perasaannya pas tampil? Deg-degan. Tapi puas gak sama penampilan yang tadi? Alhamdulillah. Harapannya gimana nih? Semoga menang. Semoga SMP Al-I'anah ini selalu tetap berjuang dan selalu menang. Demikian pula kepala sekolahnya Hanifah yang sekaligus sebagai pembina, pelatih, dan pembimbing seni menjelang festival terlihat sumringah. Ia mengatakan bahwa sekolahnya baru pertama kali mengikuti festival seni tradisional ini dan alhamdulillah sudah dapat menjadi juara pertama. Ia pun berharap dapat meraih sukses pula mewakili Kabupaten Cianjur di tingkat provinsi, seraya ia mohon doa dari semua pihak, ujarnya. Ibu, gimana perasaannya Ibu sebagai kepala sekolah SMP Al-I'anah yang menjadi pemenang di Perseni kali ini? Alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena SMP Al-I'anah ini baru pertama kali ini untuk mengikuti lomba FLS 2N ini memenangkan juara pertama dalam bidang seni tradisional. Untuk selanjutnya mungkin akan menuju ke tingkat provinsi ya? Oh iya. Untuk mewakili Kabupaten Cianjur ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan menang ya. Itu kapan Bu dilaksanakan pelaksanaannya? Mungkin sekitar bulan Mei ya. Harapan kedepannya Bu untuk di tingkat provinsi nanti? Untuk harapan Ibu untuk kedepannya ya mudah-mudahan dapat juara satu lagi. Tentu saja prestasi yang diraih ini dapat berlanjut dengan berprestasi di tingkat provinsi. Selamat berjuang kembali siswa berprestasi, selamat berjuang Ibu Kepala. Demikian tim SMK Broadcast melaporkan untuk TV Cianjur. Di atas bukit di daerah Cikalong Kulon, tepatnya di Majalaya Cikalong Kulon Cianjur, disitulah makam yang dikenal dengan makam dalam Cikundul berada. Sabtu 24 Maret 2013, TV Cianjur menjambangi tempat tersebut. Sejauh masyarakat mengetahui tentang keberadaan makam dalam Cikundul di daerah Majalaya Cikalong Kulon Cianjur adalah makam yang banyak dikunjungi oleh orang-orang yang dengan motivasi rekreasi maupun percaya tentang keramat makam tersebut. Saat makam dalam Cikundul itu dijambangi TV Cianjur, tampak suasana sepi. Hanya beberapa gelintir orang yang kebetulan menginap di situ karena memang ada penginapan baik untuk tidur biasa maupun untuk berobat. Informasi yang diterima tentang pengunjung, memang pengunjung banyak datang hari sebelumnya tepat saat malam Jumat. Sekeliling yang menunjang tempat keramat tersebut seperti tempat parkir, warung-warung makanan tampak tidak terawat. Meskipun retribusi yang diminta dari pengunjung dihitung per orang lebih dari Rp1.000. Bahkan harus ditambah dengan biaya parkir berkisar antara Rp5 sampai Rp25.000 per kendaraan tergantung jenis kendaraannya. Belum lagi peminta-minta hampir di setiap lorong jalan menuju makam. Ketika TV Cianjur menginterview salah seorang pengelola makam, Yani menjelaskan bahwa biaya pengelolaan makam ini hanya mengandalkan sumbangan dari pendatang atau peziarah. Ada sekitar 7 tahun mungkin. Udah 7 tahun ya. Kemudian apa saja yang Teteh jumpai atau kerjakan di sini selama 7 tahun itu, barangkali ada pengalaman-pengalaman yang mengesankan atau apa? Ya kalau dilihat dari situ ya, saya di sini kan selaku
mencari dana ya untuk bangunan sini. Apa ya? Ya istilahnya saya di sini petugas pengurus makam Cikondol. Pengelola ya. Itu 7 tahun yang lalu Ibu ditugaskan oleh siapa? Oh, saya istilahnya kan gini. Dulu yayasan atau apa? Bukan, di sini organisasi. Organisasi. Organisasinya apa, Bu? Ya, di sini organisasi. Namanya ada nggak? Tidak ada ya? Atau hanya ke RT-an aja, ke RW-an gitu ya? RT dan RW ya. Oke. Kemudian bagaimana, Bu, dalam pemeliharaan ini? Apakah pemerintah daerah atau komunitas atau keluarga daripada ini ada membantu nggak? Di sini untuk bangunan gitu ya, ini semuanya dananya dari para peziarah. Dari para peziarah ya. Dari para peziarah. Di sini kan ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Jadi istilahnya organisasi lah gitu istilahnya. Jadi dikelola sama organisasi. Iya, dipelihara ya. Ya istilahnya dipelihara. Terus istilahnya uang-uang itu dikumpulin untuk perenovasian. Berat nggak, Bu, memeliharanya? Ya tidak juga. Oh tidak juga. Ibu senang ya di sini ya. Ya sukarela ya. Sementara beberapa tahun lalu ada sebuah yayasan yang bernama Yayasan Cikondol. Kini keberadaannya tidak terdengar lagi. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan aset daerah ini? Desakah? Kecamatankah? Dinas Pariwisatakah? Atau Dinas PU? Semoga bukan indikasi kepunahan aset budaya Cianjur. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, SMPN 3 Cibeber menyelenggarakan BIMTEK pengelolaan dana BOS. Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN Cibeber Rabu 27 Maret 2013 dan diikuti oleh SDN dan SMPN Sepusbindik Cibeber. Untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana BOS, khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur, SMPN 3 Cibeber menyelenggarakan BIMTEK untuk pengelolaan dana BOS dengan narasumber pembimbing BOS dari Provinsi Jawa Barat. Kegiatan BIMTEK pengelolaan dana BOS ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Manajer BOS Provinsi Jawa Barat. BIMTEK ini diprakarsai oleh Ketua Panitia yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Cibeber, diikuti oleh 160 orang peserta dari SDN dan SMPN sekecamatan Cibeber. Para peserta BIMTEK terlihat sangat serius ketika mendengarkan pemaparan tentang pengelolaan dana BOS yang disampaikan oleh moderator dari provinsi. Dr. Anda Hajah Nani Sunarti MPD Ketua Panitia Penyelenggara menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan BIMTEK BOS tahun 2013 dan Bedah BOS tahun 2012, bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana BOS, baik BOS dari provinsi maupun dari pusat. Alhamdulillah pada hari ini saya akan laksanakan kegiatan BIMTEK BOS 2013 sekaligus Bedah BOS 2012 supaya di sekolah kita itu jangan terlalu ya walaupun ada kesalahan kalau sedikit bukan tidak terlalu ini gitu ya untuk pengalaman buat mereka gitu. Kegiatan ini dilaksanakan alhamdulillah sangat mendukung sekali para peserta itu. Di prakarsanya oleh siapa, Bu? Ya saya punya ide sendiri lah biar Cianjur tidak terlalu fatal gitu banyak kesalahannya gitu. Jadi di sini nanti kan tidak di semua masuk di ruangan. Jadi ini per kelas gitu. Jadi kalau ya nanti yang moderator memberikan bimbingan arahan itu betul-betul ya sedikit gitu ngelolanya. Jadi betul-betul kebina lah gitu ya. Setelah selesainya kegiatan BIMTEK pengelolaan dana BOS ini diharapkan bisa meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Shalawat Akbar menandai syukuran keluarga besar penyelenggara Majelis Taklim Al-Faidah yang digelar Minggu 24 Maret 2013 di Majelis Taklim Al-Faidah Bojong Karangtengah. Meski bulan Hijriah telah memasuki Rabiul Tsani, namun sebagai umat cinta Muhammad Rasulullah SAW pada hari Minggu 24 Maret 2013 bertempat di Majelis Taklim Al-Faidah Bojong Karangtengah menggelar sholawat akbar dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus syukuran keluarga besar Haji Nasir Fauzi, pembina Majelis Taklim Al-Faidah yang akan menunaikan sunnah Rasulullah
menuju Baitullah dalam waktu dekat. Pada kesempatan tersebut tampak hadir Wakil Bupati Cianjur Dr. Suranto, tokoh ulama Habib Mustafa Al-Habsyi dari Majelis Taklim An-Nisa Nurus Salam Jakarta, tokoh masyarakat di Cianjur, dan ratusan jamaah yang berdatangan dari berbagai tempat di Cianjur. Sementara itu, sebelum penyampaian tausiah, Haji Nasir Fauzi selaku pembina Majelis Taklim menyampaikan sambutannya didampingi istri dan keluarga besarnya. Pada kesempatan tersebut, hadirin juga disuguhi demo hafalan Al-Quran anak balita, dilanjutkan dengan lantunan sholawat akbar dari Majelis Sholawat Durarul Mustafa dan Nurul Mukmin. Dzikir dan sholawat yang diikuti ratusan jamaah ini tampak khusyuk dan suaranya pun menggema hingga menjangkau radius ratusan meter dari tempat pelaksanaan. Nasir Fauzi yang didampingi istri menuturkan peringatan Maulid Nabi ini sekaligus tasyakuran keluarga besarnya menjelang keberangkatan menuju Baitullah. Di Majelis Taklim Al-Faidah diadakan acara di sebelah barat, di sebelah timur, di sebelah utara, di sebelah selatan. Kalau kita perhatikan dimanapun tempat begitu banyak berbarengan 29 Maret. Insya Allah kalau ngomong dengan adanya acara ini semoga dapat memberikan keselamatan, keberkahan kepada kami. Tapi kalau bicara ujian, mungkin dari Ibu ada harapan khusus Bu terkait rencana keberangkatan ibadah dan tambahan dari acara Maulid ini padahal dapat cucu lagi laki-laki dari bapaknya Haji Andri Anggibrahula SP, ibunya alhamdulillah lahir di Malaysia dengan selamat. Kemudian ini sepertinya banyak tamu undangan yang asing ini Bu, dari mana saja Bu peserta pengajian? Semua majelis taklim dari sekitar Kabupaten Cianjur. Juga di sini saya mengundang dari Majelis Dzikir An-Nisa Nurus Salam Jakarta. Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur atas peran tokoh masyarakat di Cianjur yang telah banyak memberikan kontribusi positif dalam bidang sosial keagamaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ia berharap kegiatan keagamaan ini dapat membangun akhlakul karimah. Ucapkan pada keluarga besar Pak Haji Fauzi dan keluarga besar Beda yang sudah beberapa macam kegiatan dilakukan, baik itu di pengajian, di dalam pendidikan, di dalam kegiatan sosial juga betul-betul sudah dirasakan oleh masyarakat Cianjur yang khususnya masyarakat Cianjur tidak punya kemampuan seperti Bandung. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan zikir yang saya sampaikan, kita ingin bagaimana membangun manusia di Cianjur ini tidak hanya duniawi sampai akhirawi dengan membangun akhlaknya. Mudah-mudahan dengan banyaknya pengajian ini nanti ke depan kita bisa membangun akhlak-akhlak yang sesuai dengan keinginan kita, akhlakul karimah. Untuk itu saya doakan kepada Pak Haji Fauzi semoga sukses selalu di bidang usahanya, karena dengan usaha yang sukses pun nanti akan banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat sekitarnya, dan kepada keluarga besar mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh bapak ibunya, kemudian ke depan bisa lebih besar lagi. Habib Mustafa Al-Habsyi, pembina Majelis Taklim An-Nisa Nurus Salam, di bagian akhir sebagai mubalik tunggal menyampaikan tausiahnya. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya, Sanita Rani, beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.